Saudaraku seiman membahas atau melanjutkan bahasan bedah buku kita Minhajul Muslim, dan kita masih membahas rukun Islam yang kelima, yaitu masalah haji. Dan haji ini teman-teman sekalian, kebetulan memang sekarang ini lagi waktunya haji, walaupun qaddarallahu ma syaa fa'al, kita bahkan seluruh negara-negara selain Saudi belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini karena adanya corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat permasalahan ini dari umat Islam dan juga dari seluruh dunia. Allahumma amin. Namun mempelajari ilmu syar'i tetap saja kita butuhkan, karena haji dan umrah ini akan terus berjalan sampai menjelang hari kiamat nanti. Oleh karena itu kita akan tetap membahas insyaallah, dan juga ilmu syar'i kita butuhkan ya. Dan kita tahu sebagai seorang muslim ada keutamaan majelisnya. Materi yang sedang kita bahas masalah haji ini ada sub bahasannya tentang masalah rukun haji dan umrah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas panjang lebar tentang masalah rukun pertama, yaitu ihram. Ya, bagaimana seorang muslim laki-laki pada saat akan melaksanakan haji dan umrah, maka yang pertama dia harus perhatikan baju atau pakaian ihramnya. Dan pakaian ihram ini teman-teman sekalian, dia mengenakan pakaian 2 lembar kain berwarna putih yang paling afdal. Kemudian dia tidak mengenakan pakaian berjahit tentunya, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Ada kewajiban ihram seperti mengenakan ihram dari miqat ya, atau tempat niat yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian juga dia tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Ini khusus laki-laki ya. Misalnya baju kaos, kemudian celana ya. Jadi betul-betul murni hanya 2 lembar kain ihram itu saja yang dia pakai di tubuhnya. Dan boleh berwarna lain, tapi lebih afdal warna putih. Beda dengan kaum wanita, maka mereka boleh menggunakan pakaian lengkap mereka. Hanya saja mereka menjauhi warna baju yang syuhrah, ya, yang menyolok, yang akhirnya membuat orang menilai negatif, atau misalnya lawan jenisnya tergoda dengan syahwat. Ya. Sehingga umumnya para wanita itu menggunakan biasanya abaya atau baju khusus wanita yang berwarna hitam, ya gelap lah, biru, tua, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan. Di antara hikmah yang kita ambil adalah labbaik Allahumma labbaik, artinya kita mengucapkan, kami menjawab panggilanmu, atau aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Dan saya sempat menitip pesan, kalau kita usahakan membiasakan anak-anak kita di rumah untuk menjawab pada saat kita panggil dengan labbaik ya. Jadi kalau kita mengatakan misalnya hai Ahmad, hai Yusuf, siapa saja anak kita, usahakan mereka biasa menjawab dengan labbaik ya. Labbaik artinya ya, saya jawab panggilan Anda dengan santun ya. Juga ada beberapa athar menyebutkan bahwasanya sebagian sahabat mengatakan itu kepada Nabi SAW pada saat dipanggil. Yang jelas kita menjawab panggilan Allah dengan santun untuk haji dan umrah ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah, tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala puji-pujian, nikmat dan juga ya kerajaan hanya milikmu dan tidak ada sekutu bersamamu. Itu 3 hal yang merupakan kewajiban ihram. Jadi saya ulangi lagi, yaitu memulai niat di miqat. Anda boleh pakai baju ihram dari hotel, misalnya dari Madinah ke Mekah, atau di atas pesawat, tapi Anda belum niat kecuali di tempat miqat. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Dan yang ketiga, ini bagi laki-laki tentunya, yang ketiga adalah bertalbiyah, dan ini bagi laki-laki dan perempuan. Tentu yang pertama tadi mulai dari miqat, semua juga laki-laki dan perempuan ya. Kemudian sunnah-sunnah ihram juga sudah kita jelaskan, yaitu mandi ya sebelum menggunakan ihram, ini bagian daripada anjuran. Kemudian ihram menggunakan kain berwarna putih bagi laki-laki. Kemudian melaksanakan
ihram segera ya. Kalau memang sudah mau melewati miqat, kemudian memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, ya, mencukur rambut atau bulu di sekitar kemaluan. Ya. Kemudian itu yang keempat, yang kelima mengulang-ulangi talbiyah. Dan yang keenam adalah memperbanyak doa setelah niat dan jalan menuju ke Mekah. Kemudian poin C-nya masalah larangan ihram. Ini juga sudah kita panjang lebar paparkan pada pertemuan lalu. Saya ingatkan poin-poinnya. Yang pertama, tidak boleh menutup kepala dengan penutup apapun bagi laki-laki. Kayak misalnya kopiah ya, yang melekat langsung di kepala ya. Atau kain ihram yang dia angkat kemudian dia letakkan di kepalanya. Ini dianjurkan untuk tidak dilakukan ya. Karena ini kalau dia lakukan akan ada konsekuensi kafara atau dendahnya ya. Kalau bagi perempuan tidak masalah. Memang dia harus menggunakan jilbab. Dan bagi laki-laki yang tidak boleh adalah yang melekat langsung di kepala. Jadi kayak kopiah misalnya yang saya gunakan atau umumnya kaum muslimin laki-laki gunakan. Tapi kalau yang jauh dari kepala seperti menggunakan payung misalnya itu tidak ada masalah. Ya, karena jauh dari kepala ya. Kemudian yang kedua mencukur rambut atau memotongnya walaupun sedikit. Baik rambut kepala ataupun bulu badan yang lainnya. Setelah ihram dan sudah niat melewati miqat, lalu sudah dalam proses perjalanan ataupun sementara mengerjakan ibadah umrah ataupun haji itu. Ini nggak boleh sama sekali. Sebelumnya sunnah, sebelum menggunakan ihram dan niat sunnah. Kemudian yang ketiga tidak boleh memotong kuku, baik kuku tangan maupun kaki. Yang keempat tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya, ini setelah berihram dan setelah ya, niat. Kemudian dari sebelumnya boleh ya pada saat mandi sunnah tadi. Kalau dia mandi pakai sampo, sabun nggak masalah. Pakai roll on segala macam ini tidak masalah. Yang kelima mengenakan pakaian yang berjahit dalam bentuk apapun. Ini larangannya bagi laki-laki. Yang keenam tidak boleh membunuh binatang buruan. Ya. Ini juga sudah kita jelaskan. Yang ketujuh melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada hubungan suami istri seperti ciuman atau tutur-tutur kata yang bisa mengundang syahwat. Ya, apalagi sampai jauh. Kalau sampai berhubungan biologis sementara belum selesai ya, tawafnya, sa'inya ya, maka bisa batal haji ataupun umrohnya. Yang kedelapan tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh melamar dan tidak boleh dilamar. Ini juga sudah kita jelaskan. Dan yang terakhir yang kesembilan adalah melakukan hubungan suami istri. Ini yang dipaparkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Ya, kemudian beliau juga menjelaskan tentang konsekuensi daripada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ini juga sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu ya. Intinya kita akan masuk insya Allah pada kesempatan siang ini ya, rukun yang kedua masalah tawaf. Ya, rukun yang kedua masalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah kata beliau, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, sebanyak 7 putaran. Tawaf mempunyai syarat-syarat, sunnah-sunnah dan tata keramanya yang keabsahannya terletak pada perkara-perkara tersebut. Ya. Jadi tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi tidak ada tawaf selain di Ka'bah. Itu poin perlu digarisbawahi. Itu pesannya sebenarnya. Karena banyak orang subhanallah entah dari mana mereka ambil kaidah ini, mereka tawaf di kuburan, mereka tawaf di pohon, mereka tawaf di gunung. Ini tidak pernah ada. Tawaf satu-satunya yang diajarkan Nabi SAW hanya di Ka'bah saja. Ya. Itu pun dengan ada tadi dikatakan sini ada syarat-syaratnya, ada sunnah-sunnahnya dan ada tata keramahnya. Dan ada tata keramahnya. Baik. Yang pertama syarat-syarat tawaf. Ya, syarat-syarat tawaf. Di syarat-syarat tawaf ini di poin A, syarat-syarat tawaf ada angka 1, niat ketika akan melakukan tawaf karena seluruh perbuatan tergantung atau bergantung pada niatnya. Oleh karena itu, bagi orang yang akan tawaf, ia harus berniat tawaf. Yaitu meneguhkan hati untuk melakukan tawaf, beribadah kepada Allah Ta'ala dan taat kepadanya. Jadi bukan karena diajak sama teman, bukan hanya untuk meramaikan, mau tahu orang buat apa. Memang dia tawaf karena dia ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia harus dalam keadaan suci dari kotoran dan hadath. Ya. Berdasarkan khabar atau sebuah riwayat dari riwayat Tirmidzi nomor 960 yang menyebutkan bahwa tawaf di sekeliling Ka'bah adalah seperti sholat. Jadi kalau batal uduknya dia harus beruduk lagi. Ya, cuma bedanya antara sholat, kalau sholat itu misalnya kita sholat
duhur 4 rakaat. Di rakaat ketiga, misal seseorang mengeluarkan angin, batal seluruh sholatnya. Dia harus ngulangin dari awal. Kalau tawaf tidak seperti itu. Kalau Anda tawaf 7 kali, misalnya di tawaf ketiga Anda batal, Anda keluar, wudu, lalu yang Anda ulangi hanya tawaf ketiga saja, selanjutnya 1 sama 2 sudah dianggap sah. Kemudian yang ketiga menutup aurat, karena tawaf seperti sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, at-tawafu hawla al-baiti mithlus salati illa annakum tatakallamuna fi, wa man takallama fala yatakallam illa bi khair. Tawaf di sekeliling Ka'bah atau Baitullah adalah seperti sholat hukumnya. Hanya saja kalian boleh berbicara dalamnya. Pada saat lagi tawaf boleh berbicara satu sama yang lainnya. Ya. Maka orang yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara kecuali kebaikan saja. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 960. Ya. Oleh karena itu orang yang tawaf tanpa niat atau tawaf dalam keadaan hadath, ya, dia kencing atau buang air besar, belum berwudu, ya, atau dalam keadaan junub, maka tawafnya batal dan ia wajib mengulanginya. Yang keempat, tawaf harus dilakukan di dalam Baitullah, sekitar Ka'bah, yaitu di dalam Masjidil Haram, walaupun jauh dari Ka'bah. Yang kelima, Ka'bah harus berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf. Ya, makanya kita tawaf itu, ini Ka'bah, di sini ada Hajar Aswad, kita mulai dari sisi kanan. Jadi kita jadikan Ka'bah sisi kiri kita. Ya, jadi melawan arus jam. Jam biasanya mutar ke kanan, ini mutar ke kiri. Yang keenam, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Hajar Aswad adalah batu hitam yang ada di samping pintu Ka'bah. Samping pintu Ka'bah. Karena Rasulullah SAW melakukan demikian. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Semua diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Yang ketujuh putaran tawaf harus dilakukan secara berturut-turut, tidak terputus. Kecuali jika ada kebutuhan yang mendesak atau darurat. Misalnya tadi batal wudu, atau dia pusing, dia istirahat sebentar, atau dia haus, dia minum, nggak masalah. Putaran tawaf yang dilakukan tanpa berurutan bukan karena darurat, maka tawafnya batal dan wajib diulangi. Ini kurang lebih 7 poin berhubungan dengan syarat-syarat tawaf. Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah niat akan melakukan tawaf karena Allah. Yang kedua suci atau berwudu. Ya. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat tawaf di sekitar Ka'bah, bukan di tempat lain. Ya. Walaupun agak jauh sedikit tapi masih di lokasi Masjidil Haram. Seperti di lantai 2, lantai 3 ya. Gitu. Kemudian yang kelima, Ka'bah harus berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf. Yang keenam, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Di mana dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad juga. Yang ketujuh putaran tersebut harus berkesinambungan, berlanjut satu sama yang lain. Ya. Kemudian yang poin B-nya, masalah sunnah-sunnah tawaf. Sunnah-sunnah tawaf. Yang pertama, ar-ramal. Ar-ramal ini artinya lari-lari kecil. Berlari kecil. Ya. Disunnahkan bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Hakikat ar-ramal adalah bahwa orang yang melakukan tawaf mempercepat jalannya dengan mendekatkan jarak di antara langkah-langkahnya. Ar-ramal tidak disunnahkan kecuali pada tawaf kudum dan pada 3 putaran pertama saja. Ini sebenarnya ada sebabnya ya. Dulu waktu Nabi SAW melaksanakan umrah qadha namanya. Umrah yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah tertunda tahun lalunya umrah. Karena orang-orang Quraisy menahan muslimin tidak boleh masuk. Maka Nabi SAW masuk tahun depannya. Nah masuk tahun depannya ini Nabi SAW pada saat itu menegar isu kalau orang-orang Quraisy mengatakan umat Islam sedang kena penyakit kuning. Umat Islam sedang kena penyakit kuning. Ya. Jadi dengan adanya penyakit kuning ini berarti bisa menyebar. Tujuannya pada saat itu yang menyebarkan isu itu Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam ya. Jadi Abu Sufyan ini membahasakan ini supaya orang-orang Quraisy tidak bergabung dengan muslimin dan akhirnya mereka masuk Islam. Waktu itu ada akad kalau muslimin tidak masuk ke Mekah selama 3 hari dan selama 3 hari ini teman-teman sekalian muslimin atau orang-orang Mekah tidak boleh masuk. Maksudnya tidak boleh diganggu umat Islam. Mekah kosong dari mereka.
Nah, supaya tidak ada orang Mekah yang berbaur dengan umat Islam, kagum dengan tawafnya atau yang sejenisnya begitu, atau ibadah-ibadah yang sedang dikerjakan, maka disebarkanlah isu. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk membuka ya, pundak sebelah kanannya mereka. Makanya orang kalau tawaf laki-laki itu kan biasa kain ihramnya dibawa, diletakkan di pundak sebelah kiri, yang kanan terlihat. Gitu, yang kanan terlihat. Nah, pada saat dia memperlihatkan pundak kanannya, diletakkan di bawah ketiaknya, kain ihram itu diputar. Ini insya Allah ada dicuplikan di beberapa acara yang sudah kami jelaskan masalah manasik. Ya, ini dia sambil berlari kecil. Para sahabat diperintahkan pada saat itu oleh Nabi SAW ar-ramal. Jadi mereka sambil memperlihatkan lengan kanannya, sambil mereka menyentakkan kaki dengan jalan lebih cepat, tapi langkahnya tidak panjang, pendek. Ini butuh energi ekstra sebenarnya. Butuh energi ekstra. Kenapa Nabi SAW perintahkan hal ini? Karena memang Nabi SAW mendengar isu tadi yang saya bilang. Bahwasanya umat Islam kena penyakit kuning. Penyakit kuning ini mirip dengan penyakit yang menular dan membuat tubuh manusia itu lemah. Membuat tubuh manusia lemah. Nah, Nabi SAW ingin membantah syubhat itu dengan cara menyampaikan kepada orang-orang Mekah yang ada di sekitar pada saat itu Masjidil Haram yang melihat dari gunung-gunung kalau sebenarnya mereka tidak sakit. Ya. Dan itu betul-betul membantah. Nah, sampai sekarang masih dianjurkan untuk mengerjakan perbuatan ini. Sampai sekarang masih dianjurkan untuk mengerjakan perbuatan ini. Gitu. Itu namanya ramal. Dan ini bagi laki-laki saja, bagi perempuan tidak dianjurkan. Ya. Dan ini pun laki-laki sunnah ya. Artinya mereka bisa tidak melakukan itu. Kemudian yang kedua, iddiba ya. Yaitu membuka pundak sebelah kanan. Iddiba ini tidak disunnahkan kecuali pada tawaf kudum saja. Tawaf yang pertama orang datang ke Ka'bah. Dan khusus bagi laki-laki, bukan untuk perempuan. Dan berlaku pada ketujuh putaran tawaf tersebut. Jadi tujuh-tujuhnya memperlihatkan lengan sebelah kanannya tadi. Ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga, mencium hajar aswad. Ini sunnah juga. Mencium hajar aswad ketika akan memulai tawaf. Jika hal itu memungkinkan. Tapi ini sunnah. Bukan harus ya. Apalagi kalau harus berdesak-desakan. Sekarang sih sudah semasa pandemi ini sama sekali hajar aswad tidak pernah dicium. Karena kita tahu ada khawatir penyebaran coronanya ya. Tetapi teman-teman sekalian, ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan perlu Anda tahu, Nabi SAW pernah memberikan contoh yang menarik di sini. Yaitu pada saat beliau sedang tawaf. Dan di masa itu sedikit sekali orang yang tawaf. Pada saat pembebasan kota Mekah. Dan Nabi SAW berada di atas unta beliau. Dan beliau tidak turun mencium hajar aswad. Beliau memberikan isyarat dengan tangan. Untuk memberikan gambaran kepada umat ini. Boleh diganti ciuman itu dengan isyarat tangan. Makanya orang kalau tahu baca. Bismillahirrahmanirrahim memberikan isyarat tangan. Tapi tidak usah cium jauh gitu kan. Cukup isyarat tangan saja sekali. Kata beliau poin ketiga sunnahnya adalah mencium hajar aswad ketika akan memulai tawaf jika hal itu memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, nah, Anda bisa lihat cuplikan-cuplikan mungkin yang kalau sebelum pandemi yang bagaimana orang berdesak-desakan di situ. Cukup menyentuhnya dengan tangan atau memberi isyarat kepadanya. Ketika menemui kesulitan. Karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Yang keempat, mengucapkan Bismillah, Wallahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunnahnya dibaca pada saat pertama mau tawaf. Bismillah dengan nama Allah, Wallahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma imanan bika, ya Allah ini aku lakukan karena beriman kepadamu, wa tasdiqan bi kitabika dan membenarkan kitabmu Al-Quran, wa wafa'an bi ahdika dan juga memenuhi janji kepadamu. Wa ittiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kelima, memperbanyak doa ketika melaksanakan tawaf dengan doa apa saja, dalam bahasa apa saja. Maka kami kadang-kadang memang selalu kalau bimbing jemaah, kami mengingatkan silakan berdoa apa saja Bapak Ibu sekalian. Hajat yang paling dibutuhkan. Ya. Ini penting sekali sehingga tidak harus selalu ikut panduan. Bahkan dia tidak tahu doa apa yang dibaca oleh pemandu tersebut. Mungkin dia sedang baca buat hajat dia sendiri. Kita juga punya hajat gitu kan.
Berdoa ketika melaksanakan tawaf, ini yang kelima sunnahnya, dengan doa apa saja, karena tidak dibatasi dan tidak pula ditentukan. Tetapi setiap orang yang melakukan tawaf hendaknya berdoa agar Allah melapangkannya. Namun demikian disunnahkan agar menutup setiap putaran dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jadi kalau anda tawaf misalnya, mohon maaf sekali ini cuma gambaran, ini adalah handphone ini Ka'bah misalnya. Anda mulai ini Hajar Aswad, anda mulai tawaf di sini, terus anda putar. Nah, antara sudut Hajar Aswad dengan sudut sebelahnya, sebelumnya itu namanya rukun yamani. Di sini anda sunnahnya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi atau saya lebih tepatnya seperti ini posisi handphone ya. Lebih tepatnya saya tidurkan, ini Hajar Aswad sudut ini, maka sudut yang ini adalah rukun yamani. Di sinilah anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan perlu saya titik beratkan, kalau anda sudah baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya, sudah selesai belum sampai Hajar Aswad, ulangi lagi 2 kali 3 kali. Selebihnya dari Hajar Aswad putar sampai ke rukun yamani, anda bebas berdoa apa saja. Yang keenam, mengusap rukun yamani. Nah, rukun yamani tadi sudut yang ada sebelum Hajar Aswad. Kalau ini Hajar Aswad, ini sudut di sini sebelumnya. Anda usap. Ya, ini sunnahnya. Dengan tangan dan mencium Hajar Aswad setiap melewati rukun-rukun atau sudut tersebut pada saat melaksanakan tawaf, karena Rasulullah SAW melakukan hal itu. Hanya saja teman-teman sekalian perlu digarisbawahi di sini. Ya, kami selalu anjurkan agar jangan atau tidak perlu mengusap rukun yamani di masa kita sekarang. Kenapa? Karena Ka'bah itu dilumurin dengan minyak wangi oleh pemerintah Saudi. Sehingga kita yang sedang berihram kan tadi salah satu larangannya adalah tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Nah, kadang-kadang kalau kita usap itu kena wanginya. Nah, itu di rukun yamani ya. Kemudian yang ketujuh, berdoa di multazam ketika selesai melaksanakan tawaf. Dan multazam ialah sebuah tempat di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut. Ya, kami kalau bimbing jemaah haji atau umrah, kami selalu membahasakan begitu mulai Hajar Aswad kita memberikan isyarat bismillah Allahu Akbar, lewat sedikit itu dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah itu namanya multazam. Sekitar mungkin 2 meteran jaraknya. Maka saya mengatakan Bapak Ibu ini multazam, sampaikan hajatnya yang paling mendesak, ya, yang paling dibutuhkan. Yang ke-8, sholat 2 rakaat ketika selesai melakukan tawaf di belakang maqam Ibrahim dengan membaca surah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan mereka atau jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi selesai tawaf 7 kali, anda ke belakang makam Ibrahim sholat 2 rakaat. Niatnya sholat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Yang ke-9, minum dari sebagian air Zam-Zam dan mengisi tempat airnya dengan Zam-Zam setelah sholat 2 rakaat. Nah, cuma ini kalau kami biasa bimbing, ingatkan jemaah, selesai sholat di belakang makam Ibrahim kan sunnahnya minum air Zam-Zam. Nah, ini minum 1 gelas saja cukup insya Allah. Maksimal 2 gelas. Agar jangan nanti kebelet kencing, berhenti, keluar dan terpisah dari kelompok yang ada atau teman-temannya gitu kan. Jadi insya Allah cukup minum menghadap kiblat sambil berdoa, karena kata Nabi SAW, Zam-Zam liman syuribalah, Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya, maka anda minum dengan berdoa yang terbaik. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku minum Zam-Zam sambil meminta 3 hal. Dan ini Allah berikan 2 hal, yang satu kan ini diminta di akhirat. Dia mengatakan, saya minta agar panahan saya tidak meleset. Karena Imam Syafi'i rahimahullah suka sekali berburu. Maka beliau mengatakan dikabulkan Allah. Yang kedua, saya minta agar menjadi ulamanya muslimin. Dan siapa tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga, dia minta masuk surga dengan minum Zam-Zam. Jadi minta semuanya yang terbaik dengan minum Zam-Zam. Ya. Bahkan saya selalu anjurkan jemaah di Indonesia, kalau anda punya kemampuan rezeki, karena Zam-Zam dijual cukup mahal ya, rata-rata di atas 400-500 ribuan 1 galon gitu kan, isi 5 liter, maka kalau ada di rumah, anda bisa minum lebih baik jadikan Zam-Zam. Kalau tidak ada ya sudah, ya
Sebagian teman-teman saya, teman-teman dekat saya seperti Dr. Muhammad Ruhaili di Madinah, beliau sempat membahasakan, mengambil sumber dari beberapa rujukan yang bisa dipercaya insya Allah. Beliau mengatakan zam-zam itu sebenarnya mempengaruhi air yang lain. Jadi misalnya Anda punya 1 galon zam-zam, kemudian zam-zam itu khawatir habis karena kita nggak punya di Indonesia, agak sulit misalnya. Maka kalau ditambah dengan air biasa, dia berubah menjadi zam-zam juga. Kuasa Allah SWT. Tapi ini ijtihad ya. Ini bukan sebuah kepastian, tapi sebuah ijtihad yang disampaikan oleh beliau. Dan saya pun berpikir maknanya atau masuk akal gitu ya. Terlebih lagi beliau punya selalu rujuk kepada ulama-ulama besar. Kemudian yang ke-10, kembali untuk mengusap Hajar Aswad sebelum keluar dari Masjidil Haram ke tempat melaksanakan sa'i. Kan tawaf sudah selesai tuh. Ya, terakhir sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, kemudian minum zam-zam. Nah, baru menuju ke tempat rukun kita yang ketiga, yaitu sa'i. Ya. Jalan antara Safa dan Marwah. Nah, di sini sebelum ke sa'i sunnahnya kembali lagi, tapi ini tidak memungkinkan tentu. Ini yang penting kita sudah tahu hukumnya. Ya. Kata beliau catatan, dalil-dalil untuk semua sunnah tawaf di atas adalah perbuatan Rasulullah SAW yang dijelaskan pada saat melaksanakan haji wada. Di poin C, adab-adab tawaf. Lagi tawaf apakah yang harus Anda jaga tata keramanya? Tata kerama atau etika dalam tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, tawaf hendaknya dilakukan dengan khusyuk. Konsentrasi. Saya sering bahasakan ke jamaah, tenang, nikmati saja. Tidak usah berpikir desak-desakan. Kalau sekarang sih alhamdulillah masa pandemi malah tidak desak-desakan karena terbatas sekali orang yang tawaf gitu ya. Tapi satu waktu Allah SWT angkat corona ini dan pasti Allah akan angkat dengan izinnya pada saat kita rujuk dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah, karena ini adalah sebuah peringatan dari Allah. Nah, kita harusnya bala atau musibah seperti ini kita kembali kepada Allah, kita bertaubat. Semoga saja dengan dosa-dosa dimaafkan kita bisa ya selamat dari masalah ini gitu kan. Intinya kalau kembali lagi tahu seperti masa-masa sebelum pandemi, maka akan berdesak-desakan. Kita tidak usah desak-desakan, jangan dia desak, walaupun ramai. Saya berapa kali praktikin dengan jemaah, Masya Allah puncak-puncaknya ramai di 10 terakhir Ramadan, tawafnya penuh, bahkan kalau dilihat di kamera TV itu kayaknya nggak ada tempat lagi celah orang bisa masuk. Tapi subhanallah pada saat kita masuk ke tempat tawaf dengan izin Allah SWT, asal kita niat ikhlas mau tawaf, kita tidak niat desak-desakan sama orang, mudah saja kita masuk dengan sangat mudah, kita berbaur dengan muslimin yang lainnya. Jadi kata beliau yang pertama etikanya adalah hendaknya tawaf dilakukan dengan khusyuk, menghadirkan hati dan perasaan akan keagungan Allah Azza wa Jal serta takut kepadanya dari siksanya. Dan ingin mendapatkan apa yang ada di sisinya, maksudnya ingin mendapatkan pahala, surga dan seterusnya. Itu yang pertama, tata krama. Yang kedua, orang yang sedang melaksanakan tawaf hendaknya tidak berbicara kecuali yang sangat diperlukan. Saya satu sama dengan urusan dunia ya. Dan jika berbicara pun hendaknya berbicara yang baik. Jadi jangan sampai malah menggibah, memfitnah orang, mencaci maki orang yang lewat. Hati-hati. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Faman takallama fala yatakallamu illa bi khair." Orang yang sedang tawaf, kalaupun dia harus bicara, dia hanya berbicara yang baik saja. Hadis riwayat Tirmidzi tadi sudah kita jelaskan, nomor 960. Tata krama yang ketiga pada saat tawaf adalah tidak boleh menyakiti orang lain dengan perkataan maupun perbuatan. Karena menyakiti orang Islam merupakan sesuatu yang diharamkan. Apalagi itu dilakukan di Baitullah. Kayak sengaja sikut-sikutan, ya, sengaja melotot, marah-marah pada saat ada orang yang lewat di sebelahnya. Sudah sabar, itu cobaan dari Allah SWT. Saya kadang-kadang kalau lagi tawaf, ada orang yang buru-buru, ya udah kita kasih jalan. Saya bilang sama jemaah, kasih jalan aja, biarkan dia jalan. Itu ada jalan 1-2 orang ini, 3-4 orang selesai. Kita tenang lagi kok gitu. Kita nggak usah terikut dengan arus itu. Apalagi sampai kita ucapkan kata-kata yang tidak baik. Yang keempat, yang terakhir adalah adabnya tata keramanya tawaf. Orang yang melaksanakan tawaf hendaknya memperbanyak zikir, doa dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita masuk materi ke-6. Masalah sa'i. Ya, sa'i. Sa'i ini teman-teman sekalian, dan ini adalah rukun yang ketiga kita. Setelah ihram, rukun yang pertama, kemudian yang kedua, ya, itu tawaf, yang ketiga, sa'i. Sa'i berjalan antara Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kata beliau, sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah. Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 158. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Juga sabda Rasulullah SAW, Is'au fa inna Allah kataba alaikumus sa'ya. Lakukan sa'i itu, sungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas semua atau atas kalian.
Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Ahmad dan juga Asy-Syafi'i. Sa'i mempunyai syarat-syarat, sunnah-sunnah dan tata krama dalam menjalankannya. Jadi mirip tadi dengan tawaf ya. Ada syarat-syaratnya, ada sunnah-sunnahnya, ada tata keramanya. Mirip dengan tawaf tadi sudah kita jelaskan. Di poin A, syarat-syarat sa'i. Syarat-syarat sa'i yang pertama adalah niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Semua ibadah harus diikuti dengan niat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Oleh karena itu sa'i harus diniatkan untuk beribadah sebagai ketaatan kepada Allah Ta'ala dan untuk menjalankan perintahnya. Yang kedua tertib di antara sa'i dan tawaf atau berurutan, yaitu dengan mendahulukan tawaf daripada sa'i. Jadi harus tawaf dulu selesai, baru kemudian sa'i. Tidak boleh sa'i dulu baru pindah tawaf. Gitu kan. Yang ketiga, seluruh babak sa'i dilakukan secara bersambungan sekaligus. Tetapi jeda ringan diperbolehkan apabila atau apalagi jika ada hal yang menyebabkan itu atau disebabkan dengan kondisi yang darurat. Jadi misalnya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Semua orang mulai sa'i dari situ. Umumnya juga insya Allah travel pasti punya pemandu yang akan memandu gitu kan. Safa ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa 4. Safa ke Marwah lagi 5. Marwah ke Safa 6. Yang terakhir Safa ke Marwah yang ke-7. Jadi kita sa'i. Jadi kita sempurnakan seperti itu ya. Umumnya sih, bukan umum, memang begitu hitungannya. Kalau saya ingatkan jemaah supaya nggak lupa, dari Safa ke Marwah itu hitungan ganjil. 1, 3, 5, 7. Dari Marwah ke Safa itu genap. 2, 4, dan 6. Yang kelima, melaksanakan sa'i setelah menyelesaikan tawaf dengan benar. Baik tawaf itu sebagai tawaf wajib maupun sunnah. Tetapi yang lebih utama adalah setelah tawaf wajib seperti tawaf kudum atau tawaf awal datang ke Mekah disunnahkan tawaf, atau tawaf rukun seperti tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Ya. Itu adalah syarat-syarat sa'i. Poin B-nya sunnah-sunnah sa'i. Yang pertama al-khabab, ya. Yaitu berjalan cepat di antara dua buah tanda yang berwarna hijau yang berada di antara dua sisi lembah. Yang mana dulu Siti Hajar ibu Nabi Ismail alaihi wassalam berjalan cepat di sana untuk mencari air. Dan al-khabab disunnahkan bagi laki-laki yang mampu dan tidak bagi mereka yang lemah dan wanita. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam Kitab jilid 2 halaman 176 bahwa Aisyah radhiyallahu anha melihat wanita-wanita melakukan sa'i dan mereka berjalan dengan cepat. Maka ia pun berkata, apakah kalian tidak mempunyai contoh dari kami? Kalian tidak harus melakukan sa'i demikian, yakni sa'i dengan berjalan cepat. Dan cukup laki-laki saja. Dan kita sudah tahu di situ ada, di sa'i itu ada lampu hijau cukup besar, yaitu tandanya kita berlari bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, sunnah ini ya. Jadi kalau tidak lari pun tidak masalah. Sunnahnya yang kedua, berhenti di Bukit Safa dan Marwah untuk berdoa di sana. Setiap memulai dari Safa berdoa, tiba di Marwah berdoa, begitu terus. Walaupun sepanjang jalan juga kita berdoa. Yang ketiga, berdoa di masing-masing Bukit Safa dan Marwah pada setiap babak sa'i dari ke-7 babak tersebut. Jadi berdoa di Safa dan Marwahnya dan berdoa juga di antaranya. Kemudian yang keempat, mengucapkan Allahu Akbar 3 kali di Safa dan Marwah pada setiap babak. Ya. Dan juga mengucapkan setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa hazamal ahzaba wahda. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Segala kerajaan adalah miliknya dan segala puji baginya. Dialah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Dia telah memenuhi janjinya, membela hambanya dan menghancurkan pasukan sekutu sendiriannya. Ya. Ini diriwayatkan Imam Bukhari. Maksudnya ini pujian kepada Allah SWT. Wa hazamal ahzaba wahda, mengalahkan semua pasukan sekutu, maksudnya sekutu yang pernah datang yang mengepung Madinah yang dikenal dengan perang Khandaq. Ya. Ini anjuran untuk dibaca. Kemudian yang kelima, berurutan antara sa'i dan tawaf, yaitu melaksanakan sa'i segera setelah tawaf dengan tidak memisahkan keduanya tanpa udzur syar'i. Setelah tawaf langsung ke sa'i. Jadi nggak boleh pulang ke hotel dulu. Kecuali darurat, orang ke kamar mandi, kemudian dia kembali lagi segera. Ya. Yang terakhir di sini poin C-nya adalah adab-adab sa'i, tata keramanya. Yang pertama, keluar untuk melakukan sa'i dari pintu Safa dengan membaca
Ayat Al-Quran yang masyhur dalam surah Al-Baqarah 158, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innas safa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan atau menilai kebaikan lagi maha mengetahui. Ini sunnah ini kita baca di setiap Safa, mau mulai sa'i, inna safa wal marwata min sya'airillah sampai akhir ayat. Al-Baqarah 158. Di Marwah mau mulai ke Safa baca lagi itu. Terus begitu sampai selesai. Yang kedua, orang yang melakukan sa'i hendaknya dalam keadaan suci. Tapi ini bukan seperti tawaf ya. Kalau tawaf wajib dia punya wudu. Kalau sa'i nggak apa-apa. Sa'i nggak masalah. Jadi boleh dalam keadaan tidak suci. Ya. Yang ketiga, melakukan sa'i dengan berjalan kaki jika mampu melakukan hal tersebut tanpa mendapatkan kesulitan. Tapi bagi orang yang kesulitan boleh pakai kursi roda. Ya. Sekarang sudah ada kursi roda elektrik di atas. Anda bisa bayar ya, 50 rial kalau nggak salah. Ya. Kemudian yang keempat, memperbanyak zikir dan doa. Dan menyibukkan diri dengan zikir dan doa tersebut, bukan dengan yang lainnya. Sibuk di antara Safa dan Marwah, doa dan zikir. Bukan yang lain, bukan obrol kosong gitu. Yang kelima, menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan dan menjaga lidahnya dari perkataan keji. Jadi bukan sibuk melihat orang, melihat lawan jenis, ini tampan, ini cantik. Sibuk dengan ibadah. Yang keenam, orang yang melakukan sa'i tidak boleh menyakiti orang lain, baik sama jemaah sa'i maupun pejalan kaki yang lain dengan bentuk apapun, perkataan maupun perbuatan. Marah-marah, mukul, ya, menyerobot, tidak boleh saling menyakiti. Yang ketujuh, menghadirkan dalam dirinya segala kehinaannya, ketergantungan dan kebutuhannya kepada Allah Ta'ala agar Allah dia memberikan petunjuk ke dalam hatinya, mensucikan jiwanya dan juga memperbaiki keadaannya. Nah ini sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Dan kita akan masuk insya Allah ke materi yang terakhir kita, materi ketujuh, masalah rukun keempat dari haji, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini tentu hanya dilakukan pada saat haji ya, umroh nggak ada wukuf di Arafah ini. Ya. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang keempat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 902. Dan ia mensahihkannya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innama ju'ila ramyul jimari was sa'yu baina safa wal marwati li iqamati dzikrillah ta'ala. Sesungguhnya melempar jumrah dan sa'i antara Safa dan Marwah ditetapkan untuk mendirikan zikir kepada Allah Ta'ala. Prakteknya adalah hadir di tempat yang bernama Arafah selama sesaat atau lebih dengan niat wukuf setelah waktu duhur pada hari ke-9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, hingga terbit fajar hari ke-10-nya. Rukun ini merupakan kewajiban dan sunnah-sunnah serta adab-adab yang menyempurnakan pelaksanaannya. Jadi sahabat tadi ya, punya syarat-syarat, ya, punya sunnah-sunnah dan juga punya tata krama atau adab-adabnya. Poin A-nya kewajiban-kewajiban wukuf. Ini punya kewajiban-kewajiban, ya, bukan syarat ya, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah dan adab-adab. Poin A, kewajiban-kewajiban wukuf. Lagi wukuf di Arafah, apa yang harus Anda lakukan? Tentu semua travel akan membawa jemaahnya ke Arafah ya. Jadi Anda kalaupun mengatakan saya tidak tahu Arafah di mana, akan dipandu nanti insya Allah. Yang pertama, hadir di Arafah pada hari ke-9 Zulhijjah setelah tergelincirnya matahari hingga terbenam. Jadi mulai dari lepas waktu duha menuju ke duhur, itu terus sampai terbenam matahari. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah setelah bertolak dari Arafah pada malam ke-10 Zulhijjah. Muzdalifah sebuah lokasi setelah Arafah. Ya. Sunnahnya Nabi SAW menginap di sana, istirahat. Sholat duhur asar Anda kerjakan di Arafah, maghrib isyanya Anda kerjakan di Muzdalifah. Kalau tidak memungkinkan Anda boleh sholat juga maghrib isya di Arafah tentunya. Yang ketiga, melontar jumrah Aqabah pada hari Nahar atau tanggal 10 Zulhijjah. Besoknya, tanggal 10 Zulhijjah, jumrah Aqabah. Melontar. Ya. Yang keempat, mencukur atau memendekkan rambut kepala ya, setelah melontar jumrah Aqabah pada hari Nahar. Hari Nahar maksudnya hari kurban, Idul Adha ya. Cukur, memotong rambut sehingga Anda sudah bisa buka baju ihram Anda. Yang kelima, bermalam di Mina 3 hari atau 3 malam. Yaitu malam ke-11 hari Raya Idul Adha, malamnya itu malam ke-11 hari ke-10, malam ke-12 dan malam ke-13.
Atau 2 malam bagi yang terburu-buru, yaitu malam ke-11 dan malam ke-12. Yang keenam, tentu ini saya sarankan kalau teman-teman lagi haji, ikutin sampai hari yang terakhir ya. Nginap sampai malam ke-13. Dan nanti hari ke-13 Zulhijjah, terakhir hari tasyrik, Anda baru keluar dari Mina. Yang keenam, melontar ketiga jumrah setelah tergelincirnya matahari setiap hari selama hari-hari tasyrik pada 3 hari, atau yang 3 itu, atau yang 2 hari tersebut. Ya, artinya tanggal 10 Dzulhijjah tadi Idul Adha kita melontar 1 kali. Ya. Tanggal 11 hari pertama tasyrik melontar 3 tempat lontaran batu kerikil kecil. Ya. Itu kecil, sedang, besar. Kemudian hari ke-12 juga sama, kecil, sedang, besar. Kalau Anda mau keluar setelah itu haji boleh. Anda mau dapat sempurna sunnahnya sampai tanggal 13. Karena haji itu mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 8 awalnya hari Tarwiyah adalah sunnah. Hari terakhir tanggal 13 juga sunnah. Wajibnya adalah 9, 10, 11, 12. Ya, itu inti haji. Nanti akan ada penjelasan tentang masalah tata cara haji itu. Catatan, dalil-dalil kewajiban tersebut adalah perbuatan Nabi SAW yang mana beliau ya, telah menegaskan dalam sabdanya, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengikutiku dalam melaksanakan manasik kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 1297. Juga hadis Nabi SAW, "Hujju kama ra'aitumuni ahuj." Hajilah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang melaksanakan haji. Juga sabda Nabi SAW, "Kifu ala masyairikum fa innakum ala irthin min irthi abikum Ibrahim." Berdirilah kalian pada masyair kalian, karena sungguhnya kalian berada di atas salah satu jejak bapak kalian Ibrahim. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 883. Poin B-nya masalah sunnah-sunnah wukuf. Tadi kan kewajiban wukuf ya. Ada kurang lebih tadi 6 poin. Hadir di Arafah di hari tanggal 9-nya, bermalam di Muzdalifah malamnya, kemudian melontar jumrah pada hari tanggal 10-nya, kemudian mencukur atau memerdekakan, mencukur atau memendekkan rambut setelah jumrah Aqabah di tanggal 10-nya, bermalam di Mina selama 3 hari, ya, malam hari Lebaran itu tanggal 10, malam 11, tanggal 11 malam 12 dan hari ke-12 malam ke-13. Ya. Yang ke-6 adalah melontar ketiga jumrah, mulai tanggal 11, 12, ya. Kalau ini mau cepat keluar bisa, atau sampai tanggal 13 bagi orang yang menyempurnakannya. Kemudian sunnah-sunnah wukuf. Ya. Yang pertama keluar menuju Mina pada hari Tarwiyah, tanggal 8. Kan wukufnya tanggal 9. Nah sunnahnya dari tanggal 8-nya. Yaitu pada hari ke-8 Zulhijjah dan bermalam di sana pada malam ke-9-nya. Tanggal 8 malam ke-9, malamnya. Besok tanggal 9 hari Arafahnya. Serta tidak keluar dari Mina kecuali setelah terbitnya matahari sehingga bisa melaksanakan sholat 5 waktu di sana. Yang kedua, berada di Namira setelah tergelincirnya matahari serta melaksanakan sholat duhur dan asar secara jamak dan qasar bersama imam. Namira nama masjid sekarang ya, dikenal dengan Masjid Namira di sana. Yang ketiga, mendatangi tempat wukuf di Arafah setelah melaksanakan sholat duhur dan asar bersama imam yang dilanjutkan dengan wukuf sambil terus berzikir dan berdoa hingga terbenamnya matahari. Jadi di Arafah ini sibuk terus. Setelah duhur asar jamak qasar takdim, ya, di jamak digabungkan duhur asar, di qasar dipangkas jadi 2 rakaat, walaupun orang-orang Mekah juga melaksanakan hal yang sama, kemudian juga di takdim didahulukan di waktu duhur. Dan itu terus diisi dengan berzikir ya. Ini kita sayangkan banyak jemaah haji kita sibuk dengan makan, minum terus, walaupun boleh tapi jangan berlebihan. Sehingga waktu yang sangat mahal dari duhur sampai ke terbenam matahari yang Nabi SAW gunakan untuk berzikir dan berdoa. Terutama selepas asar sampai terbenam matahari, beliau tidak menurunkan tangannya dari berdoa. Bahkan sebagian sahabat melihat putih ketiak beliau SAW karena tingginya mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Yang keempat, menunda pelaksanaan sholat maghrib hingga mencapai Muzdalifah. Lalu sholat maghrib dan isya secara jamak takhir. Jadi saya sudah jelaskan tuh. Jadi dari Arafah begitu terbenam matahari, jemaah semua menuju ke Muzdalifah. Nah di Muzdalifah ini sunnahnya mentakhirkan sholat maghrib isya, di jamak digabung tapi di kasar isyanya dan dilakukan di waktu isya, jamak takhir. Kalau tidak memungkinkan, karena di waktu sekarang jemaah haji sangat banyak, kami pernah alami itu, maka terpaksa khawatir nanti kita sampai di Muzdalifah sudah menjelang subuh karena padat, macet sekali, gitu, padat sekali.
maka kita pun mengerjakan sholat maghrib isya di Arafah. Karena ini sunnah sholat di sana di Muzdalifah ya. Yang kelima, wukuf dengan posisi menghadap kiblat sambil berzikir dan berdoa di Masjidil Haram atau Bukit Kuza ya, hingga fajar menyingsing. Yang keenam, berurutan dalam, jadi ini maksudnya posisi pada saat di wukuf di Arafah, tarik mana kiblatnya menghadap kiblat, lalu terus berdoa dan berzikir di situ. Yang keenam, berurutan dalam pelaksanaan melontar jumrah Aqabah, menyembeli, mencukur dan tawaf ifadah. Jadi setelah teman-teman tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, Anda masuk ke Mina dengan pakai ihram niat haji, Anda sholat duhur, asar, maghrib, isya di Mina, nginap tanggal 9-nya hari Arafah, setelah duha menjelang waktu duhur Anda menuju ke Arafah. Itu Anda sholat duhur, asar, jamak, qasr, takdim, terus Anda berdoa sampai terbenam matahari tanggal 9. Setelah itu Anda menerlambatkan maghrib isya menuju ke Muzdalifah. Ini tanggal 9-nya. Lalu Anda nginap sampai menjelang subuh atau sampai subuh Nabi SAW sunnahnya. Setelah itu tanggal 10-nya hari raya Idul Adha, Anda jumrah, melontar. Jumrah Aqabah. Habis jumrah Aqabah Anda bisa tahallul, mencukur rambut Anda, lalu Anda ganti baju ihram. Kemudian Anda melakukan tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Nah, walaupun tawaf wajib haji ini bisa dipilih, bisa hari itu, bisa besok, sampai bisa akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Jadi di tanggal 10-nya ya. Kemudian Anda nginap di Mina hari raya Idul Adha itu sama tanggal 11, tanggal 12. Ini orang yang kalau mau keluar lebih cepat hajinya dikenal di Indonesia dengan nafar awal boleh. Nah, di tanggal 11 12 ini mereka jumrah, melontar kecil, sedang, besar. Ya. 7 butir batu di setiap lontaran. Kemudian kalau dia mau sempurna sampai tanggal 13 dia nginap, dan tanggal 13 dia baru keluar dari Mina. Ini sunnahnya. Khusus bagi orang yang selesai jumrah lalu dia tahallul, dia pakai baju biasa, semua halal bagi dia kecuali hubungan suami istri. Yang menghalalkan hubungan suami istri adalah kalau Anda sudah tawaf wajibnya haji dikenal dengan tawaf ifadah. Makanya kebanyakan travel kita itu pada saat di malam Muzdalifah itu, kalau sudah lewat pertengahan malam, mereka jam 2, jam 3 malam mereka sudah menuju ke Masjid Haram untuk tawaf ifadah. Sehingga kalau habis tawaf ifadah, jemaahnya dibawa kembali ke hotel atau penginapan, mereka boleh tahallul, mandi segala macam, suami istri sudah boleh kumpul. Ya, walaupun setelah itu mereka kembali ke Mina untuk nginap selama 2 hari atau 3 hari tadi hari tasyrik. Yang ketujuh, melaksanakan tawaf ifadah pada hari nahar sebelum terbenam matahari. Ya. Ini anjurannya ya di Idul Adha-nya. Kemudian C-nya adab-adab wukuf. Yang pertama, bertolak dari Mina pada pagi hari ke-9 menuju ke Namira, ya, lokasi masjid di Arafah, dengan melalui jalur Dhab sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Tentu jalur Dhab ini jalur yang dulu dilewati Nabi SAW. Tapi sekarang kita mengikuti jalur yang sudah ditentukan oleh pemerintah Saudi karena mereka lebih tahu mana yang boleh dilewatin macet atau tidak gitu ya. Ini adabnya ya. Kemudian yang kedua, mandi sebelum tergelincirnya matahari untuk wukuf di Arafah. Hal ini disyariatkan termasuk bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Jadi kalau misalnya Anda mau menuju ke Arafah, sunnahnya mandi. Ada orang yang tanggal 8 hari Tarwiyah sudah masuk di Mina. Ini berarti dia sudah mandi dari sebelumnya. Karena dia pada saat mau pakai baju ihram di hotel atau di rumahnya kalau penduduk Mekah, maka dia sudah mandi untuk sebelum pakai ihram. Tapi kalau orang mau mulai masuk haji di tanggal 9 saja, tanggal 8 yang sunnah dia tidak kerjakan, maka dia sunnahnya, adabnya mandi sebelum masuk ke ke Arafah. Yang ketiga, wukuf di tempat wukufnya Rasulullah SAW di batu cadas besar yang terhampar di bawah Bukit Rahmah yang berada di tengah-tengah Arafah. Bukit Rahmah, Gunung Rahmah, orang biasa tahu Bukit Rahmah, orang-orang kita sering datang ke sana. Ya. Tapi kata Nabi SAW waktu beliau wukuf di situ, beliau mengatakan saya wukuf di sini, tapi semua Arafah tempat wukuf. Artinya di mana saja boleh kita wukuf. Dan pemerintah Saudi sudah mengatur tentunya ya lokasi-lokasi wukuf itu. Yang keempat, bagaimana banyak berzikir dan berdoa sambil menghadap kiblat di tempat wukuf hingga terbenam matahari. Ini di Arafah. Terus berdoa. Tadi saya bilang jangan sibuk makan dan minum saja. Boleh, tapi kita sibukkan diri dengan ibadah. Yang kelima, bertolak dari Arafah menuju jalur Ma'zimain. Bukan jalur Dhab yang dilalui saat kedatangan. Karena di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah datang melalui suatu jalur dan pergi melalui jalur yang lain.
Saya sih berkeyakinan pemerintah Saudi sudah atur itu. Semua jemaah yang menuju ke Arafah sudah melalui dhab, dan meninggalkan Arafah itu juga sudah melalui ma'zimain. Ya. Yang keenam, tenang dan tidak tergesa-gesa dalam berjalan. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, Ya ayuhan nas, alaikum bis sakinah fa innal birra laisa bil idha'. Hai manusia, hendaklah kalian tenang, karena kebaikan itu bukan karena tergesa-gesa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 21.239. Yang ketujuh, memperbanyak membaca talbiyah di perjalanan menuju Mina, Arafah, Muzdalifah, dan ke Mina lagi hingga melontar jumrah Aqabah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kita berbanyak itu. Yang kedelapan, mengambil 7 kerikil dari Muzdalifah untuk melontar jumrah Aqabah. Tapi tidak harus ya, Anda boleh ambil batu di mana saja. Ini adabnya. Yang kesembilan, beranjak dari Muzdalifah setelah fajar menyingsing dan sebelum terbitnya matahari. Yang ke-10, mempercepat jalan di Batni Muhassir dengan mempercepat lari tunggangannya atau tekanan pedal gas kendaraan sekitar cepatnya lemparan batu jika tidak khawatir menimbulkan bahaya. Yang ke-11, melontar jumrah Aqabah antara terbitnya matahari hingga tergelincir matahari. Dan yang ke-12, mengucapkan Allahu Akbar pada setiap lontaran kerikil pada saat jumrah. Dan ke-13, langsung menyembelih hadyu atau hewan kurbannya, ya, atau menyaksikan penyembelihannya dengan mengucapkan Allahumma hadha minka wa ilaika Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilik. Ya Allah, ini darimu dan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dariku sebagaimana telah engkau terima dari Ibrahim kekasihmu. Ya. Jadi di hari Idul Adha kita berkurban juga, menyembelih hadyu. Ini diucapkan setelah mengucapkan Bismillah Allahu Akbar pada saat mau sembelih, ya. Kalau kita amanahkan orang sembelih, ya sudah, nanti dia yang baca gitu. Keduanya wajib diucapkan. Artinya Bismillah Allahu Akbar, kemudian kita membaca doa yang tadi Allahumma hadha minka wa ilaika Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilika. Yang ke-14, memakan bagian dari hadyunya, kurbannya. Karena Nabi SAW memakan hati hewan kurbannya dan hadyunya. Yang ke-15, berjalan kaki. Tentu ini kalau memungkinkan, ya, kalau orang lagi haji, selama ini pengalaman kami, kita kesulitan untuk makan hewan kurban kita itu. Ya, tapi kalau memungkinkan, kita minta titip pesan kurbannya dibawa sebagian aja daging, itu mungkin bisa. Tapi umumnya sih tidak dilakukan, dibagi langsung kepada orang-orang yang susah di sana. Yang ke-14, ya, yang ke-15, ya, berjalan kaki menuju tempat pelontaran ketiga jumrah pada hari-hari tasyrik. Tasyrik itu 11, 12, 13. Kita kan sunnahnya melontar kecil, sedang, besar. 3 titik, 7 butir batu kerikil kecil. Yang kecil, kemudian yang sedang, kemudian yang besar. Ya. Ini berjalan kaki sunnahnya. Memang umumnya jemaah haji semua berjalan kaki dan tidak memungkinkan pakai mobil karena padatnya orang, ya. Yang ke-16, mengucapkan Allahu Akbar pada setiap lontaran kerikil dan mengucapkan Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa amalan mutaqabbal wa dhanban maghfura. Maaf, saya ulangi. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Artinya Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, ya Allah jadikan haji ini mabrur, diterima dengan pahala sempurna, wa sa'yan mashkur, dan sa'i yang disyukuri, maksudnya diberikan balasan pahala, wa dhanban maghfur, dan dosa-dosa yang dimaafkan. Hadis ini riwayat Ahmad. Yang ke-17, berdiri untuk berdoa sambil menghadap kiblat setelah melontar jumrah pertama dan kedua. Setelah melontar, menghadap kiblat berdoa. Jadi di pertama dan kedua, tanpa yang ketiga, karena pada yang ketiga tidak disunnahkan berdoa padanya, sebab Nabi SAW hanya melontar lalu beranjak. Jadi lontar yang pertama, berdoa kepada Allah. Lontar lagi yang kedua, berdoa lagi. Lontar yang ketiga, langsung pergi. Karena begitu contoh dari Nabi SAW. Yang ke-18, melontar jumrah Aqabah dari dasar lembah dengan posisi menghadap ke arahnya. Sementara Ka'bah di arah kirinya dan Mina di arah kanannya. Tentu sekarang sudah dibuat tiang yang cukup besar. Kita bisa melempar dari seluruh sisi daripada jumrah tersebut. Ya. Nah, ini beruntunglah subhanallah nasibnya orang-orang yang ada di Saudi. Karena mereka yang dikaruniai 2 tahun ini, dua kali mereka bisa haji. Ya. Dan insya Allah kita di Indonesia bisa mendapatkan dengan niat kita. Allah SWT akan berikan kita pahalanya. Yang ke-19, ya. Ini terakhir ucapan saat bertolak dari Mekah. Aibuna, taibuna, abiduna li rabbina hamidun. Saya ulangi, aibuna,
taibuna, abiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda. Artinya aibuna, kami kembali dengan ya, taibuna dengan bertaubat, abiduna li rabbina, tetap beribadah kepada Tuhan kami, hamidun, memuji dan selalu memujinya. Sadaqallahu wa'da, Allah benar dalam janjinya, wa nasara abda, dan membela hambanya, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wahazamal ahzaba wahda, mengalahkan pasukan sekutu yang mengepung Madinah, dikenal dengan pasukan Ahzab, surah Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran. Ya, sendirian Allah menghancurkan mereka dengan meniupkan angin. Ya. Nah, di sini riwayat Bukhari, kata beliau demikian, ini diucapkan oleh Nabi SAW saat meninggalkan Mekah. Jadi kalau anda habis umrah, habis haji, pas meninggalkan Mekah, sunnah membaca doa ini. Ya. Aibuna, taibuna, abiduna rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dahu wa nasara abdahu hazamal ahzaba wahda. Sampai sini kita tutup insyaAllah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan Allah ikhlaskan niat kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.